Pernah nggak sih lihat proyek teknologi yang kelihatannya keren banget, janjinya macam-macam, ujung-ujungnya malah berantakan? Anggarannya bengkak, hasilnya nggak sesuai harapan. Kalau pernah, tenang aja, Anda nggak sendirian. Nah, ini nih tantangan yang mau kita jinakan bareng-bareng dalam 5 menit ke depan. Oke, kita mulai ya. Sebelum ngomongin solusi, kita harus paham dulu akarnya. Kenapa sih dunia IT itu sering banget rasanya kayak hutan belantara? Susah banget diaturnya. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Pertanyaan yang bikin para bos di perusahaan pusing 7 keliling. Kalau salah jawab, ruginya bisa jutaan, bahkan miliaran loh. Dan coba deh lihat, masalah-masalah ini tuh saling nyambung semua. Ini bukan 4 masalah beda, tapi satu lingkaran setan. Duit kebuang. Kenapa? Ya karena tujuan bisnisnya nggak kecapai. Risiko keamanan muncul. Kenapa? Karena nggak jelas siapa yang harusnya tanggung jawab. Ini siklus yang harus kita potong. Jadi, intinya tuh gini, teknologi itu ada bukan untuk keren-kerenan. Tujuannya cuma satu, melayani bisnis. Nah, kekacauan terjadi pas hubungan itu putus. Disitulah kita butuh semacam cetak biru atau blueprint. Dan blueprint inilah yang bakal kita bedah sekarang. Yuk kita kenalan sama alat utama kita buat menjinakkan monster teknologi ini. Namanya COVID. Jadi, apa sih COVID 2019 itu? Gampangnya gini, anggap aja COVID ini kayak kamus atau bahasa universal buat seluruh perusahaan. Jadi bukan cuma buat anak-anak IT aja, tapi juga buat tim keuangan, marketing, bahkan sampai jajaran direksi. Semua jadi ngomongin teknologi pakai bahasa yang sama. Gak ada lagi tuh salah paham. Analogi ini pas banget sih. Kalau bisnis Anda itu tim sepak bola, COVID itu buku panduan strateginya. Isinya mastiin setiap pemain, termasuk si pemain bintang teknologi, main dengan strategi yang sama buat menangin pertandingan. Jadi semua gerakannya seirama. Oke, ini dia peta jalan kita buat 5 menit ke depan. Pertama, kenapa IT butuh aturan? Kedua, kenalan sama COVID. Ketiga, bedanya tata kelola sama manajemen. Keempat, cara nentuin arah. Kelima, cara nyusun rencana. Dan terakhir, gimana cara nerapinnya? Langsung aja kita mulai. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya COVID. Ini konsep paling krusial. Kalau Anda paham bedanya dua hal ini, Anda bakal langsung klik sama seluruh kerangka kerja COVID. Nah, tabel ini ngejelasinnya dengan simpel banget. Coba bayangin kita mau bangun gedung. Tata kelola yang dipegang sama dewan direksi, itu tugasnya arsitek. Arsitek kan nggak ikut masang bata ya, tapi mereka yang nentuin apa yang mau kita bangun, misalnya rumah sakit. Dan mengapa kita bangun itu? Mereka yang gambar blueprint-nya. Nah, di sisi lain ada manajemen. Mereka ini kontraktornya. Tugas mereka adalah ambil blueprint dari arsitek dan mikirin bagaimana cara bangunnya. Gimana caranya biar efisien, tepat waktu, dan anggarannya nggak jebol. Jadi ingat ya, tata kelola itu apa dan mengapa, manajemen itu bagaimana. Yuk, kita bedah lebih dalam kerjaannya si arsitek ini. Di COVID, semua aktivitas tata kelola ini dikelompokin ke dalam satu domain utama yang namanya EDM. EDM itu singkatan dari Evaluate, Direct, dan Monitor. Gampang banget ngingetnya karena siklusnya logis banget. Pertama, Evaluate. Anda nilai dulu posisi kita sekarang di mana. Kedua, Direct. Anda kasih arahan kita mau kemana. Terakhir, Monitor. Anda pantau terus perkembangannya biar nggak keluar jalur. Evaluasi, arahkan, pantau. Simpel kan? Nah, kutipan dari COVID ini pas banget buat ngegambarin langkah evaluasi. Jadi pertanyaannya itu bukan apa teknologi paling canggih sekarang, tapi lebih ke sebenarnya sepenting apa sih teknologi ini buat kesuksesan bisnis kita? Fokusnya ke bisnis, bukan ke teknologinya. Jadi di dunia nyata, dewan direksi itu kan nggak merusin coding ya. Kerjaan mereka tuh ya kayak gini, menganalisis tren, bikin komite khusus, nentuin batasan resiko yang bisa diterima perusahaan, sama mantau hasil-hasil utamanya aja. Mereka itu arsiteknya yang mastiin pondasi dan tujuannya udah bener dari awal. Oke, blueprint dari arsitek udah jadi. Terus gimana cara bangunnya? Nah, sekarang kita pindah ke sisi manajemen, alias si kontraktor. Kita lihat gimana cara mereka kerja. Disinilah strategi mulai jadi kenyataan. Kita akan lihat satu domain manajemen yang penting banget, yaitu Align, Plan, and Organize, atau disingkat APO. Ini tahap di mana visi-visi besar dari direksi itu dibumikan, jadi langkah-langkah yang konkret dan bisa dikerjain. Nah, ini bagian yang saya suka dari COVID. Keren banget caranya ngubah konsep yang gede jadi praktis banget. Mengelola strategi itu artinya ya nyocokin tujuan IT sama tujuan bisnis. Mengelola anggaran ya artinya ngelacak duitnya kemana aja. Menetapkan peran artinya semua orang jelas kerjaannya apa. Ini semua tugasnya kontraktor buat mastiin proyeknya jalan mulus. Jadi kita balik lagi ke ide utama tadi ya.
Tata kelola itu kasih AP-nya, blueprint strategisnya. Terus manajemen yang ngerjain bagaimananya. Bikin rencana, ngatur anggaran, dan nyusun tim buat ngejalaninya. Dua-duanya ini super penting dan harus jalan barengan. Oke, kita udah bahas teorinya. Sekarang pertanyaannya, jadi gimana cara pakainya? Gimana caranya sebuah perusahaan benar-benar ngegunain Qobit? Nah, ini penting banget buat dicatat. Qobit itu bukan software yang tinggal diinstal terus beres. Anggap aja Qobit itu kayak kotak perkakas. Anda kan nggak pakai semua kunci pas buat benerin satu baut kan? Sama, kalau masalah terbesar perusahaan Anda itu soal keamanan cyber, ya ambil alat-alat dari Qobit yang fokus ke situ. Kalau masalahnya anggaran melulu bengkak, ya fokus pakai alat-alat buat perencanaan keuangannya. Fleksibel banget. Dan pada akhirnya, tujuannya cuma satu, yaitu mengubah cara kita ngobrolin IT. Dari yang tadinya cuma nanya, ini habis biaya berapa? Jadi nanya, ini ngasih nilai apa buat bisnis? Nah, Qobit ini ngasih kita bahasa dan struktur biar obrolan itu jadi lebih efektif. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikirin deh di perusahaan Anda sendiri. Teknologi itu posisinya sebagai aset strategis yang bikin bisnis maju atau cuma sekedar tagihan bulanan yang mahal? Nah, kerangka kerja kayak Qobit ini ada buat bantu kita mastiin jawabannya adalah yang pertama.